Pada kesempatan siang hari ini, saya menyempatkan diri di saat saya libur kerja. Saya menyempatkan diri untuk belusukan era kolonialan. Untuk sementara waktu, belusukan situs cagar budaya berupa sisa bangunan candi, saya berhentikan dulu untuk sesaat. Kali ini saya mengunjungi Stasiun Bedono, yaitu stasiun yang berada di Jambu, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Stasiun Bedono merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Bedono, Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 711 meter ini untuk sementara waktu merupakan stasiun aktif yang letaknya paling selatan di daerah operasi 4 Semarang dan Kabupaten Semarang. Stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api dengan jalur pertama merupakan sepur lurus dan jalur 3 yang menyambung dengan pemutar rel, tetapi sudah tak pernah dipakai lagi. Sekilas dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersamaan pembangunan jalur kereta api Secang Ambarawa. Jalur ini merupakan jalur kereta api pegunungan menggunakan rel bergerigi, menghubungkan kawasan strategi militer Hindia Belanda, Kota Magelang, dan Benteng Willem I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas tentara Kenil di kawasan tersebut. Pada tanggal 1 Februari 1905, jalur segmen ini telah selesai dibangun. Dan pada tahun 1976, jalur kereta api ini resmi ditutup. Tetapi untuk mendukung operasi museum kereta api di Ambarawa, maka jalur hanya dipertahankan sampai stasiun ini saja. Hanya satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu kereta api wisata Ambarawa ke Bedono yang ditarik lokomotif uap dan hanya dijalankan dalam format sewa mengingat usia lokomotif yang tidak memungkinkan untuk dijalankan reguler. Di stasiun ini, lokomotif akan menarik kembali kereta api menuju ke Museum Kereta Api Ambarawa. Siang hari ini saya akan menunjukkan sesuatu. Ini bukan sekedar besi yang berdiri tegak, melainkan ini adalah alat, dimana alat itu dulu sangat berperan penting di dunia perkereta apian. Nah, kenapa saya sebut dunia perkereta apian? Ini merupakan salah satu alat untuk mengisi air. Nah, ini dimana air itu merupakan pendingin untuk radiator kereta. Dulu kereta api tetap ada radiatornya. Ini di lokasi stasiun Bedono. Oh iya bener, Bedono. Ini lokasinya di stasiun Bedono. Jadi dulu kereta itu setelah jalan mesti timbul panas karena kereta itu menggunakan uap atau berbahan kayu bakar seperti itu. Nah, supaya mesin itu tetap dingin, tetap menggunakan pendingin semacam radiator. Radiator zaman dahulu dengan radiator yang sekarang jelas berbeda konstruksinya. Kalau ini fungsinya sama, jadi radiator atau pendingin mesin itu diisi lewat menggunakan ini. Ini merupakan istilahnya konstruksi alat pompa air yang nantinya jika keran ini dibuka nanti air itu akan keluar dari sini.
sebenarnya posisinya ini di atas, tidak seperti ini, karena itu lepas. Nah, kalau konstruksi yang di stasiun Beringin itu hampir sama, cuma kalau di stasiun Beringin itu kan ada ini dibuat ke bangunan 2 lantai. Nah, lantai yang kedua itu untuk penampungan atau tangki airnya, seperti itu, fungsinya sama. Nah, sekarang kita ke sana, kita lihat ini apa itu, ada semacam roda, kita menyusuri rel. Semampu saya nanti saya ingin menjelaskan. Nah, sudah terlihat kan? Nah, di sini ada 2. Sini samping kanan saya dan samping kiri saya itu ada 2 lintasan. Ada 2 lintasan. Sebenarnya lintasan ini menuju ke satu arah. Menuju ke satu arah. Cuma berhubung dulu zaman kolonial atau zaman Hindia Belanda, perkereta apian di Indonesia itu paling sibuk nomor 1 di dunia. Nah, ini merupakan alat untuk memindah jalur. Ini merupakan alat untuk memindah jalur, kayaknya masih berfungsi. Nah, ini tuas. Ini merupakan tuas. Tuas, jika ini nanti sistem kerjanya, nah ini ada kuncian, jadi ini dibuka dulu, ini dibuka jeglek gitu. Terus ini nanti tuas ini atau apa ya, gagang besi ini maju, nanti dikunci, cuma untuk sementara, jika ada peralihan tujuan seperti itu. Nah, kalau maju di sini, rel ini akan berpindah haluan, nempel ke sini. Tapi kalau ditarik mundur, maka rel ini akan berpindah haluan menuju ke sana. Sebaliknya. Nah, ini merupakan pasak. Ini pasak. Ini pasak. Pasak ini sama juga fungsinya. Apa ya? Kayak apa ya? Ya rel, namanya rel. Tapi kalau bahasa mesinnya itu pasak, tapi ada bahasa ngetrennya lagi, saya kurang begitu paham. Nah, ini pasak, dimana pasak ini dikaitkan dengan rel, rel supaya tidak lepas atau supaya tidak goyang. Ini mesti presisi banget ini. Nah, seperti itu. Keren ya. Nah, di sini pun ada lagi, ada haluan lagi. Nah, ini fungsinya juga sama. Nah, kalau ini beda, kalau yang ini beda. Untuk jalur rel ini beda. Kayaknya ada yang menarik itu. Itu kayaknya yang disebut dengan rel bergerigi. Nanti kita ke sana. Nah, apa kita ke sana aja dulu. Istimewa. Nah, ini namanya rel bergerigi. Dan konon katanya sih rel bergerigi ini cuma ada 2 di daratan Eropa dan di Indonesia. Tahu kan sistem kerja rel bergerigi ini, bahwa sebenarnya di tengah-tengah bagian bawah, di antara roda kanan kiri kereta api itu, di tengahnya lagi ada roda yang apa ya istilahnya, kalau saya menyebutnya gear tapi ukuran besar. Nah, gear itu difungsikan kenapa?
antara Ambarawa sampai Bedono itu kontur tanahnya itu pegunungan. Seharusnya kan jika kita logika, kereta api melewati pegunungan itu kan tanjakannya yang nggak kuat, apalagi kereta api zaman Hindia Belanda. Lalu diciptakanlah rel bergerigi seperti ini, yang fungsinya biarpun kereta api itu pelan, supaya memiliki tenaga dan kuat untuk nanjak. Nah, ini salah satu fungsi alat bantunya, yaitu rel bergerigi. Jadi saling mengaitkan antara roda yang saya sebut gear tadi dengan rel ini, itu saling mengaitkan. Istilah tidak kuat nanjak tetap bisa mengunci atau ngerem dengan sendirinya, seperti itu. Itu kalau gambaran konstruksi yang diciptakan dan fungsinya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada konstruksi memindah jalur lagi, cuma jalur ini dipindahkan beda untuk tujuan, bukan tujuan, melainkan ini alat ini difungsikan untuk memindah jalur untuk memutar kereta api. Coba kita lihat di sana alatnya. Nanti saya coba menjelaskan konstruksinya. Nah, kalau jalur yang ini ke sana itu untuk memutar kereta. Nah, kita langsung putus jalan. Maksudnya lebih dipercepat. Kereta masuk dari jalur sana tadi, perlintasan tadi, lalu berhentinya di tengah-tengah sini. Ini namanya roll table atau meja putar. Nah, seperti ini konstruksinya. Jadi di bawah pun juga ada monorel atau satu rel untuk menjalankan roda itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya di sini pun lubang ini sebenarnya ada semacam tuas. Lubang sini itu. Nah, ini tuas untuk memutarnya. Seperti itu. Di tengah tetap ada 2 relnya. Nah, kenapa ada semacam di tengah-tengah rel ada lubang seperti ini dan ada anak tangganya? Ini difungsikan jikalau kereta api itu terdapat atau timbul trouble atau masalah, baru kereta itu diparkirkan di sini, dibenahi oleh montirnya. Montirnya lewat sini, masuk ke dalam sini, lorong ini. Nah, itu merupakan tandon air yang difungsikan sebagai banyak fungsinya. Banyak fungsinya dalam arti ya untuk pendingin mesin kereta juga bisa, karena dari pipa itu tersalur sampai ke pipa yang tadi yang sudah saya terangkan tadi. Nah, seperti ini namanya roll table atau meja putar, dimana alat ini difungsikan untuk memutar kereta api. Mosok kereta api etret ya ora iso.
Mungkin ini toilet, mungkin loh, karena ada 2 pintu dan keramiknya kecil-kecil seperti ini. Unit Penjagaan Aset KAI PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, saya tadi bilang ini toilet atau kamar mandi karena ada ini, ada pipa apa ya, penghubung airnya. Mungkin loh. Nah, seperti ini. Saya tadi mendapatkan informasi, waduh saya lupa, ndak tak tanya nama bapaknya. Di dekat-dekat sini itu ada komplek makam pejuang atau taman makam pahlawan. Lumayan agak apa ya, sulit sih namanya. Coba nanti kita cari dekat-dekat sini. Terima kasih, ikuti terus Jejak Kolonial. Misi Pak. Pak tumbas karcis. Oh nggih Mas, tujuan mana? Ambarawa. Wong kok ora gelem rekoso. Trimo Bedono Mbah Rawa diadak pesen karcis. Mlaku. Dite calengi girabi. Nggih Pak.